Pada saat ini, Yang Mulia Ersi berjalan keluar dari aula utama, menatap Qin Chen, dan segera mendengus dingin. Yang Mulia Ersi, apa maksudmu? Kata Qin Chen mencibir. Apa maksudmu? Jawab Yang Mulia Ersi mendengus dingin, berkat temperamen baik dari pengrajin kuno Tianzun, membiarkan Anda menjadi liar seperti ini. Diam. Pada saat ini, Tianxing yang lebih tua keluar dan melihat Yang Mulia Ersi masih berbicara. Dia tiba-tiba berteriak. Ekspresinya tidak senang. Jika bukan karena Qin Chen kali ini, Yang Mulia Gu Sudizun dan Yang Mulia Feng Hui masih tidak akan ketahuan. Qin Chen adalah pahlawan saya dalam Tianzuo saya. Qin Chen telah memberikan kontribusi besar dan menjadi penatua adalah suatu kepastian. Mungkin markas masih akan mempercayakan tugas-tugas penting. Bagaimana sikapmu? Kata penatua Tianxing menatap Yang Mulia Ersi dengan mata dingin, dan Yang Mulia Ersi segera berhenti berbicara. Kamu tidak segera meminta maaf pada Qin Chen. Kata tetua Tianxing memarahi. Wajah Yang Mulia Ersi memerah, tetapi ketika tetua Tianxing menatapnya, wajahnya jelek dan dia berkata, Qin Chen, maaf. Tidak dibutuhkan. Jawab Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan Yang Mulia Ersi. Dia berbalik dan pergi. Di istana tetua Tianxing, Yang Mulia Ersi menatap Tianxing yang lebih tua dan berkata, Tetua Tianxing, mengapa Anda ingin saya meminta maaf? Anak ini tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Dia mungkin tidak hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahnya di depan pengrajin kuno Tianzun dan membiarkan markas menghadapinya. Apakah dia curiga dan cemburu? Diam? Apakah kamu masih berpikir kamu tidak cukup cepat mengeksposnya? Penatua Tianxing berkata dengan suara dingin, saya selalu berpikir bahwa Qin Chen agak jahat. Dia segera menemukan masalah Yang Mulia Feng Hui dan Penatua Gusu. Jika Anda melompat turun lagi, saya curiga dia benar-benar bisa mengenali kita. Saat itu, Anda dan saya tidak akan bisa melarikan diri sampai mati. Selain itu, Qin Chen benar. Orang-orang jelas adalah pahlawan. Mengapa Anda mempertanyakan pihak lain? Keberatan? Bukankah menurutmu wakil ketua balai tidak tahu? Kalau begitu biarkan Qin Chen aman. Yang Mulia Ersi berkata, jika tidak, Penatua Tianxing tampak jelek, saya curiga ada orang lain yang bersembunyi di kem kerja harian saya. Jika tidak Penatua Gusu tidak akan dapat melarikan diri, tetapi sampai sekarang saya tidak dapat menebak siapa orang itu. Sebelum perajin kuno Tianzun pergi, lebih baik kita tidak bersuara. Ya, kata Yang Mulia Ersi berkata dengan ekspresi jelek. Di sisi lain, setelah Qin Chen kembali ke istana Venerable Mantra, dia terus berpikir dengan cemberut. Naga leluhur besar senior, leluhur suci dari Sungai Darah, Tuan Iblis Abis, apakah kamu melihat sesuatu? Qin Chen bertanya pada ketiganya. Tuanku, pengrajin kuno Tianzun adalah sosok Tianzun, dan dia seharusnya menjadi Tianzun tingkat menengah, dengan kekuatan luar biasa. Saya berada di dunia yang kacau dan tidak berani terburu-buru menyelidiki. Jika tidak, kemungkinan besar akan terungkap. Qin Chen juga siap dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Nak Qin Chen, apakah kamu melihat sesuatu? Hong Huang Zulong bertanya. Belum. Jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sejak mengetahui bahwa ada mata-mata tingkat Master Aula Wakil dalam pekerjaan surga, Qin Chen memiliki sikap skeptis terhadap Master Aula Wakil manapun. Oleh karena itu, ketika dia mengincar Yang Mulia Ersi dengan cara ini, dia sebenarnya melakukannya dengan sengaja. Karena Yang Mulia Ersi adalah mata-mata, Qin Chen tahu bahwa jika pengrajin kuno Tianzun benar-benar harimau besar yang tersembunyi dalam Tiangong, dia tidak akan tahu identitas Yang Mulia Ersi, dan Qin Chen ingin menargetkan Yang Mulia Ersi datang untuk melihat reaksi dari pengrajin kuno Tianzun. Sayangnya, pengrajin kuno Tianzun tidak menanggapi hal ini. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Karena terkadang, tidak ada tanggapan juga merupakan tanggapan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Hanya bisa terus menguji. Qin Chen bergumam, seberkas cahaya melintas di matanya. Dalam beberapa hari berikutnya,
Qin Chen terus mundur di camp kerja untuk memperbaiki rantai, dan tidak mengganggu orang lain. Pengrajin kuno Tianzun tidak datang untuk melihat Qin Chen lagi. Namun, Qin Chen menggunakan hari-hari ini untuk membiarkan Liger Demon Lord diam-diam melarikan diri dari area Vena Mineral, dan secara langsung membiarkan basis kultivasi mereka menerobos ke ranah Zun. Adapun Raja Iblis Liger, bahkan mencapai alam Zun puncak. Beberapa hari kemudian, pada hari ini, di atas Gunung Vulkan, sebuah pesawat luar angkasa besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini adalah kapal luar angkasa kuno, kata banyak orang terkejut. Kapal luar angkasa kuno, harta karun terbang teratas, adalah harta karun tingkat Tianzun. Setelah diaktifkan, ia dapat memasuki ruang partikel khusus alam semesta, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan luar biasa. Qin Chen, Zenyan Dizun, Yao Guang, kalian kembalilah ke markas bersamaku. Di kapal luar angkasa kuno, raungan pengrajin kuno Tianzun diteruskan darinya. Ayo pergi. Mata Qin Chen berkilat, dan dia langsung memasuki kapal luar angkasa kuno. Setelah beberapa saat, kapal luar angkasa kuno itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Segera kirim berita bahwa Master Tianzun, pengrajin kuno, telah meninggalkan camp Tiangong di medan perang 10.000 ras dengan kapal luar angkasa kuno, dan bergegas kembali ke markas Tiangong bersama Qin Chen dan lainnya. Kata tetua Tianxing segera memberi perintah kepada Yang Mulia RC, matanya dingin. Di Bahtera Bintang kuno, setelah Qin Chen memasuki Bahtera Bintang, dia sudah dikejutkan oleh struktur Bahtera Bintang. Ada banyak batasan yang mengerikan di seluruh kapal bintang, dan setiap batasan sangat rumit. Bahkan dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu, dan dia merasa sangat terkejut. Haha, saat aku pertama kali memasuki kapal luar angkasa kuno, itu sama sepertimu. Melihat ekspresi Qin Chen, pengrajin kuno Tianzun tertawa. Butuh 3 bulan penuh untuk kembali ke markas, dan kamu bisa mengamatinya dengan cermat. Suara pengrajin kuno Tianzun jatuh, dan dia kembali ke tempatnya, yang merupakan inti dari kapal luar angkasa kuno. Dan Qin Chen terus tinggal di sini untuk mengamati. Setelah beberapa saat, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Sebuah pesan telah muncul dalam harta komunikasinya, yaitu berita bahwa sesepuh Tianxing telah mengirim seseorang pergi, dikirim ke kamar dagang Linyuan di kota Tianyuan. Ini adalah pesan yang disampaikan kepadanya oleh Yu Mo Dizun. Dengan cara ini, selama kita menghadapi serangan dalam perjalanan pulang, maka itu harus dilewati oleh Master kuno Tianzun, dan itu juga dapat membuktikan bahwa Master kuno Tianzun sebenarnya itu adalah bidak catur dari klan iblis. Gumam Qin Chen diam-diam berkata dalam hatinya, dia tampak gugup. Jika hanya Tianzun pengrajin kuno, Qin Chen tidak takut. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia akan bertemu dengan orang kuat yang dikirim oleh leluhur iblis di jalan. Jika ada puncak Tianzun lain seperti iblis Tianzun, tidak ada ibunya yang akan maju. Dalam keadaan itu, Qin Chen benar-benar dalam masalah. Namun, berita tentang kubu Tiangong juga telah diteruskan kembali ke markas Tiangong. Jika Sengong Tianzun mendapat kabar, dia pasti akan melakukan sesuatu. Tidak mungkin membiarkan iblis menyergap diri mereka sendiri. Kapal luar angkasa kuno terbang dengan cepat melintasi langit berbintang, karena camp Tiangong sendiri terletak di tepi medan perang 10.000 ras, jadi hanya beberapa hari kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah meninggalkan ruang lingkup medan perang 10.000 ras. Beberapa hari ke depan akan menjadi yang paling berbahaya. Di medan perang 10.000 ras, yang kuat seperti awan. Menurut aturan, yang tertinggi tidak dapat mengakses. Pengrajin kuno Tianzun berkata, mendesak perahu bintang kuno, dan benar-benar memasuki pusaran angkasa seperti api pemusnahan. Tiba-tiba, langit berbintang di sekitarnya berubah, megah dan fantastis. Jika Anda ingin memasuki kedalaman dunia rahasia sumber api, Anda harus melewati pusaran spasial ini. Namun,
Kebanyakan orang tidak mengetahui vortisitas spasial mana yang aman dan mana yang mengancam. Ini juga merupakan penghalang bagi markas kami. Pengrajin kuno Tianzun menjelaskan kepada Qin Chen. Dan setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, tubuh Qin Chen terguncang. Saat Qin Chen dan yang lainnya terbang melintasi pusaran spasial, pemandangan di depan mereka langsung mengguncang Qin Chen. Mereka melihat bahwa di bagian terdalam dari kehampaan yang dipenuhi pusaran angkasa yang tak terhitung jumlahnya, terdapat planet-planet besar. Planet-planet ini tersebar di kedalaman kehampaan ini. Masing-masing planet ini sangat besar, hampir lebih besar dari yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Bintang-bintang 100 kali lebih besar, 1000 kali lebih besar. Ini adalah planet luar dari markas Tiangong saya. Kata penguasa cahaya tiba-tiba menjadi bersemangat. Qin Chen, saya sedang memperbaiki rantai di planet seperti itu saat itu, mempelajari seni alat pemurnian. Mata guru suci Yao Guang berseri-seri. Mengapa planet-planet ini begitu besar? Qin Chen berkata dengan kaget. Ada banyak bintang di alam semesta, tetapi Qin Chen juga telah melihat beberapa planet besar, tetapi planet itu tidak sebesar planet di depannya. Di planet-planet ini, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap planet di atas, ada sesuatu seperti kompor, menyerap kekuatan pemusnahan antara dunia dan bumi, dan menghembuskan nafas yang mengerikan. Haha, Qin Chen, planet-planet ini tidak terbentuk secara alami, tetapi merupakan kekuatan dari Tianzuoku. Selama ratusan juta tahun, planet-planet yang disempurnakan oleh inti bintang terus dikumpulkan. Setiap planet adalah tungku pemurnian. Juga merupakan harta terbang. Kata Yang Mulia Mantra tertawa. Saat dia terbang mendekat, Qin Chen menatap bintang-bintang ini, dan akhirnya melihat bahwa bintang-bintang di depannya adalah tungku yang sangat besar, dan ada banyak pekerja yang bekerja di dalamnya, bekerja siang dan malam. Dengan perangkat pencampur, Qin Chen terdiam, memurnikan bintang-bintang menjadi tungku pemurnian satu persatu. Ini terutama benar bahwa hanya orang gila yang dapat berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Haha, benar, semua stafku gila. Pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba tersenyum saat ini, matanya menyala. Baginya, kata orang gila bukanlah ironi atau fitnah, melainkan semacam kemuliaan dan semacam kebanggaan. Dia bergumam, alam semesta sedang dalam kesusahan, perang antara manusia dan iblis, jika bukan karena pekerjaanku selama bertahun-tahun untuk menyediakan senjata. Saya khawatir 10.000 ras telah dihancurkan. Ini adalah takdir dari Tiangong. Tuan Tianzun, pengrajin kuno, bintang mana yang akan kita tuju? Qin Chen bertanya. Di depan saya, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan hamparan luas. Kami tidak akan pergi ke bintang manapun, tetapi ke alam rahasia markas besar. Jawab pengrajin kuno Tianzun tersenyum sedikit. Alam rahasia markas besar. Napas Holy Master Yao Guang tiba-tiba terpacu. Dia telah tumbuh sedemikian besar sehingga dia belum pernah ke ranah rahasia markas besar. Bintang-bintang di sini adalah bintang pemurnian dari pekerjaan saya sehari-hari, dan tempat inti sebenarnya dari pekerjaan saya sehari-hari terletak di ranah rahasia markas besar. Mereka yang bisa memasukinya adalah talenta terbaik dalam Tiangong saya, atau yang terkuat di dunia. Guru suci Yao Guang berkata dengan penuh semangat. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat memasuki ranah rahasia markas. Kapal bintang terbang lewat, dan setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya berhenti di kehampaan tertentu di tengah bintang-bintang yang tak berujung. Selain kem kerja hari ini, saya bekerja setiap hari di beberapa kem lain di medan pertempuran 10.000 ras. Ini juga sedikit aneh. Saya khawatir akan ada banyak sumber daya yang hilang. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut aturan Tiangong, saya khawatir posisi Anda agak merepotkan. Kata pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba tersenyum.